Halo sobat, bertemu lagi bersama saya Bejo. Di kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas film yang berbau misteri. Dan tidak biasanya saya membahas film kayak gini. Film ini berjudul Road Game 2015. Di awal film kita diperlihatkan seorang pria yang bernama Jack yang sedang mencari tumpangan. Dan menariknya di jalan ini ada sebuah tanda yang berkata jangan pernah memberi tumpangan kepada siapapun. Belum diketahui secara pasti apa maksudnya, tapi yang jelas tiap mobil yang lewat di situ sama sekali tidak pernah memberikan Jack sebuah tumpangan. Jack yang sendirian hanya bisa pasrah. Seiring berjalannya waktu, Jack melihat sebuah pasangan yang lagi bertengkar, dan Jack kemudian menghampirinya dan mencoba untuk melarinya, tapi pria tersebut langsung pergi begitu saja. Setelah ditanya lebih jauh, ternyata wanita ini bernama Veronica, yang dimana ia adalah orang Prancis asli namun sangat mampu berbicara bahasa Inggris. Sedangkan Jack merupakan orang Inggris asli yang tidak bisa berbahasa Prancis. Untuk informasi, Jack sekarang berada di negara Prancis dan sialnya waktu dia mau pulang dia dirampok oleh begal di tengah jalan. Akibat peristiwa itu seluruh uang dan mobilnya dirampas oleh begal tersebut. Kecuali sebuah paspor. Berbeda halnya dengan Veronica yang tinggal seorang diri saja serta berniat merantau ke negara orang lain karena tidak mempunyai siapa-siapa lagi di wilayah ini. Dia bercerita kalau kedua orang tuanya sudah meninggal akibat sakit kronis yang tentu saja membuat Veronica merasa sedih. Ketika malam sudah tiba, mereka memutuskan menghabiskan waktu di pinggir hutan sambil menghangatkan badan. Dalam situasi itulah Veronica bercerita, dalam belakangan ini dia sedang berlatih membuat tanda tangan. Singkat cerita, setelah mereka usai mandi di danau, mereka melanjutkan perjalanan. Di saat mereka sudah pasrah dengan keadaan, mereka malah melihat sebuah mobil yang berniat memberikan mereka sebuah tumpangan. Namun rasa semangat tidak ditujukan oleh Veronica, melainkan malah merasa takut kepada pria yang berniat menolongnya. Pria yang bernama Grisel itu adalah penduduk asli di wilayah itu dan ia tidak begitu lancar berbahasa Inggris. Oleh karena itulah ia memutuskan untuk mengajak Jack dan Veronica agar menginap dulu di rumahnya serta bertemu dengan istrinya yang pernah tinggal di Inggris. Dan pada akhirnya Jack tidak bisa menolak ajakan pria tersebut. Sesampainya di rumah Jack dan Veronica disambut oleh istrinya Grisel yang bernama Mary. Dari situlah Jack langsung diantar ke kamar tidurnya oleh Mary, sedangkan Veronica akan diantar oleh Grisel. Setelah Mary meninggalkan dirinya di dalam kamar, Jack merasa lelah, langsung merebahkan dirinya di atas ranjang serta tertidur. Saat terbangun, waktu sudah berganti ke malam hari, yang dimana Jack mulai penasaran dengan sebuah kotak yang bertulisan Grisat. Ketika kotak itu dibuka, ada beberapa lembar foto dari masa mudanya Grisat sampai Mary. Kotak tersebut juga terdapat sebuah foto anak laki-laki dan juga anak perempuan. Atas apa yang ia lihat, Jack yang sangat yakin kalau Grisat bersama Mary tidaklah tinggal berdua saja di rumah ini. Walaupun pada faktanya sampai sekarang ini Jack dan Veronica tidak melihat kehadiran seorang anak perempuan maupun laki-laki di rumah ini. Selesai makan malam, Jack dengan sengaja menghampiri Veronica yang lagi rokok di depan rumah. Biar tambah dekat, Veronica bercerita bahwa ia tadinya mempunyai seorang adik, tapi miris, adiknya itu malah terlindas oleh traktor. Di saat mereka berdua sedang bermain petak umpet di sebuah ladang. Lalu Jack kembali lagi ke dalam rumah sambil menemui Grisat untuk menonton TV. Di malam itu dan Jack berkata kalau ia akan bergegas pergi dari rumah Grisat dikarenakan ia harus segera pulang ke Inggris untuk memberitahu kabar kepada keluarganya. Begitu halnya dengan Veronica yang berencana merantau ke negara lain. Tidak lama dari itu, Jack bertanya kepada Grisat apakah ia memiliki anak, tapi anehnya Grisat menjawab kalau ia tidak memiliki anak sama sekali. Lantas kalau begitu, foto anak siapa yang sempat dilihat oleh Jack? Merasa heran dengan pernyataan Grisat, tapi ia tidak memperdulikan semua itu dan langsung berniat untuk tidur. Saat terbangun, Jack langsung mandi, tapi entah kenapa suasana di rumah itu sangat sunyi. Veronica tidak terlihat sama sekali. Di saat pikiran jelek sudah membayang-bayangi Jack, muncullah Grisat secara tiba-tiba sambil menggenggam sebuah palu. Dan Grisat berkata kalau Veronica sudah pergi dari subuh dan ia tidak enak membangunkan Jack yang sedang pulas dengan tidurnya. Dari perkataannya itu, Jack merasa curiga, walaupun Grisat sendiri mengaku bahwa ia baru selesai memperbaiki pintu. Namun Jack mulai mempercayai perkataan Grisat setelah ia melihat sebuah surat yang sengaja ditulis oleh Veronica. Tapi siapa sangka dari surat itulah Jack menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Ternyata tanda tangan Veronica sangat tidak cocok dengan apa yang sempat lihat ketika mereka terdampar di pinggir jalan. Hanya saja baru saja sadar akan kejanggalan tersebut, Jack malah dipukul oleh seorang sampai tidak sadarkan diri. Ketika terbangun ia sudah dibawa menggunakan mobil pick up di mana mobil tersebut sempat terlihat di awal film.
Usut punya usut, Jack sengaja disekap oleh seorang pria yang bernama Delacroix, dan sudah bisa dipastikan Jack berpikir ia sedang di dalam sarang psikopat. Apalagi Delacroix juga tidak memberikan informasi lebih banyak selain menyuapinya dengan sepiring makanan. Semua ancaman Delacroix hanya gertakan semata, tentu agar dia tidak lagi berontak seperti anak-anak. Bahkan ikatan tali yang ada di tangannya Jack sengaja dibuka, dan seketika itu Delacroix langsung memotretnya dengan sebuah kamera. Tidak tahu tujuannya apa, tapi yang jelas ia pun kembali mengangkat Jack ke dalam mobil sambil dilakban mulutnya. Tidak sampai di situ, Delacroix juga berniat untuk membius Jack dengan jarum suntik yang ia sudah siapkan. Beruntungnya saat Jack mau disuntik, kompor Delacroix masih menyala sampai mengeluarkan asap. Dari situlah Jack berusaha untuk kabur secepat mungkin. Langkah demi langkah ia lewati sampai akhirnya Jack berhasil kembali lagi ke rumah Grishat. Dan ia melihat Grishat dan istrinya sedang bersiap-siap untuk pergi. Setelah mereka pergi, Jack menyusup ke dalam rumah sambil mencari keberadaan Veronica. Setelah lama mencari dan akhirnya Jack menemukan Veronica di salah satu ruangan. Tanpa basa-basi lagi, Jack langsung membebaskannya pada saat itu juga. Namun sial, di saat bersamaan Grisha dan istrinya pulang. Mereka hampir ketahuan, tapi mereka berhasil keluar dari rumah tersebut. Walaupun ujung-ujungnya mereka ketahuan juga, dan pada akhirnya mereka berdua dikejar Grisha dan Mary. Alhasil, terdesaklah Veronica dan Jack di sebuah ladang dan mereka harus berhadapan dengan Mary dan Grisha. Masih belum menyerah, Veronica mengajak Jack langsung berlari dan bersembunyi di sebuah kabin. Hanya saja, siapa yang mengira ternyata kabin itu milik Delacroix, dan ia pun sudah tiba di dalam kabin tersebut. Tapi Delacroix langsung dibikin bingung setelah Veronica menunjukkan dirinya di depan Delacroix. Pada saat itu jugalah Jack langsung mengancam Delacroix dengan senapan, sampai ia harus terpeleset dan tertancap di besi tajam. Entah rencana apa yang akan dilakukan oleh Veronica, tapi ia malah menyembunyikan keberadaan Jack dengan sebuah terpal. Ditambah lagi, Veronica belumlah puas dengan penderitaan Delacroix, dan ia langsung menusukkan sebuah pisau tepat di dadanya. Kemudian masuklah Grishat bersama Mary ke dalam kabin dan langsung berbicara menggunakan bahasa Prancis kepada Veronica. Tidak lain tidak bukan dengan bahasa Prancis itu, ia memanggil Veronica dengan sebutan anak. Bahkan ia sempat membayangkan sebuah wujud dari Veronica ketika ia masih kecil. Dengan kata lain, selama ini Veronica sudahlah berbohong kepada Jack, dan begitu juga halnya dengan Grishat yang sudah berbohong kepada Jack. Pada titik inilah terbongkar sudah kalau Veronica merupakan seorang pembunuh berantai yang bisa membunuh siapapun tanpa alasan yang jelas. Apalagi Veronica sempat membunuh adik laki-lakinya secara sadis. Dikarenakan Jack sudah tidak percaya lagi kepada Grishat, tidak lagi mau mendengarkan penjelasan Mary dan Grishat, dan secara fakta adalah orang tua dari Veronica. Dan apesnya saat Mary mau memberitahu kepada Jack dengan bahasa Inggris, ia pun langsung dipukul menggunakan senapan sampai pingsan. Sedangkan kali ini hanya tersisa dengan Grishat yang tidak bisa berbuat apa-apa. Dan ia hanya bisa pasrah saja ketika dia ditinggal oleh Veronica dan Jack. Setelah kejadian tersebut, Veronica langsung mengajak Jack pergi dari negara ini sambil menyetir dengan senyuman bahagia. Hal yang sama pun juga dirasakan oleh Jack sendiri, yang faktanya tidak lama lagi ia juga akan dibunuh oleh wanita tersebut. Di awal film kita sudah diberikan sebuah clue mengenai tanda jalan dilarang memberikan tembakan kepada siapapun. Bisa dibilang hal ini sudah menjelaskan kalau Veronica sudah berkali-kali mencoba untuk kabur dari kedua orang tuanya. Sampai-sampai Grishat rela memasang rambu tersebut agar anaknya tidak kabur. Tidak sampai di situ, Grishat dan Mary juga merasa serba salah karena ia tidak mau kalau anaknya tersebut dipenjara. Dan di sisi lain mereka juga tidak mau kalau ada korban bertambah setiap bulannya. Maka dari itulah Grishat rela membayar Delacroix yang berprofesi sebagai penjual daging untuk membius Jack dan mengantarkannya ke pelabuhan. Pasti ada beberapa dari kalian kenapa Grishat, Mary, dan Delacroix tidak langsung memberitahu Jack kalau Veronica adalah seorang pembunuh. Dan tentu jawabannya adalah percuma saja, dikarenakan mereka sudah tahu kalau Jack akan lebih percaya kepada Veronica yang dari awal sudah dekat dengan Jack. Oke, cukup sekian dan terima kasih.